Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kitab yang sedang saya bawa ini adalah kitab salah satu pendiri organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu ulama dari Kudus yang bernama Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Kitab ini berjudul Syariatul Islam li Ta'limin Nisa'i wal Ghulam. Nah, lebih enaknya mari kita baca langsung dari covernya. Ini dalam cover kitab tertulis Syariatul Islam li Ta'limin Nisa'i wal Ghulam, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah syariat Islam untuk mengajari perempuan dan juga untuk mengajari seorang laki-laki. Ta'lifu qudwatil wasilin wa murabbil muridin, yang ditulis oleh orang yang menjadi panutan orang-orang yang telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang murabbi para murid, yaitu Syekhina Al-Asnawi Al-Qudsi Al-Jawi, yaitu Syekhuna Kiai Asnawi Al-Qudsi Al-Jawi, nafa'allahu bi mu'allafatihi al-muslimina, amin. Semoga Allah memberi manfaat dengan mu'allafat kitab-kitab karya beliau, memberi manfaat untuk orang-orang muslim. Tertera dalam cover ini, tubi'a ala nafaqati asy-Syaikh Abdillah Ibn Afif, yang mana kitab ini dicetak atas sponsor dari Syekh Abdullah bin Afif, sahibil al-Maktabati al-Misriyah Cirebon, Jawa, yang memiliki al-Maktabah al-Misriyah Jawa di Cirebon. Kitab ini dicetak di Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladihi bi Mesir, dicetak di percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, yang mana dicetak pada tahun 1934 Masehi, atau kalau dihijriahkan 1353 Hijriah. Ini ada kode nomor kitabnya, yaitu 580. Jadi kitab ini umurnya sudah lebih dari 90 tahun, dan alhamdulillah kitab ini sudah dulu pernah beredar, akan tetapi sempat tidak beredar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ketemu lagi kitabnya. Nah, semoga saja nanti suatu saat nanti kitab ini dapat diperbanyak dan dimanfaatkan oleh para orang-orang Nahdlatul Ulama, para santri, para guru, dan lain sebagainya, dan masyarakat luas tentunya. Nah, kitab ini isinya tentang apa? Isinya adalah tentang fikih sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau tulis, oleh Mbah Asnawi Kudus tulis dengan cara metode tanya jawab. Ini yang menarik, karena kalau dengan tanya jawab itu lebih memudahkan orang yang membaca untuk memahaminya, ya. Jadi ditulis dengan metode tanya jawab dan dengan bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Ini pembahasannya mulai dari ada berapa itu rukun Islam, berapa itu rukun iman, kemudian ada lagi pembahasan tentang toharoh, ya, sesuci, wudhu, kemudian mandi. Terus setelah itu ada pembahasan tentang sholat, ya, rukunnya sholat, kemudian syaratnya, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, itu dibahas di sini. Kemudian yang pembahasan berikutnya ada pembahasan tentang puasa, ya, puasa, terutama puasa Ramadan, itu berapa rukunnya, hal yang membatalkan puasa apa saja, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan kitab itu seputar pembahasan yang saya sebutkan tadi. Adapun pembahasan tentang zakat dan pembahasan tentang haji itu tidak dibahas dalam kitab ini. Beliau tidak membahasnya karena mungkin yang urgent pada saat itu, ya, sama masyarakat luas itu ya pembahasan tentang
sholat, tentang toharoh, kemudian tentang puasa itu. Nah, ada yang menarik dari pembahasan kitab ini, yaitu apa? Ketika beliau Ki Haji Raden Asnawi menyebutkan rukun-rukun sholat, ya, menyebutkan rukun-rukun sholat, itu beliau sebutkan pertama secara global rukun sholat apa saja. Misalkan ada takbiratul ihram, kemudian ada membaca al-fatihah dan seterusnya. Nah, ada banyak itu rukun sholat. Nah, itu setelah itu beliau lanjutkan dengan pembahasan yang mana rukun-rukun sholat tersebut dibahas secara rinci, yaitu syarat-syarat. Misalkan ya, syarat-syarat rukun sholat takbiratul ihram itu apa saja, kemudian syarat-syarat rukun sholat sujud itu apa saja. Nah, itu dibahas di sini. Nah, ini saya kutip sedikit dari syarat agar takbiratul ihram ini dianggap sah. Ini ada 11, ya, ada 11 syarat. Namun ini yang pengen saya baca yang yang paling terakhir, yaitu nomor 11. Dan ini saya beberapa kali menemui orang yang seperti ini, tidak nyadar kalau ini ternyata membuat sholat tidak sah, membuat takbiratul ihram tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya otomatis tidak sah. Saya bacakan. Sin artinya soal, nanti jim jawab. Sin, nomor kaping 16 iku opo? Pertanyaannya, nomor 16 syarat takbiratul ihram itu apa? Nomor 16. Jim, nomor kaping 16 punika menawi tiyang kang makmum dateng imam, punika takbiratul ihramipun kedah sak sampuning rampung anggene takbiratul ihram imam. Jadi syarat yang nomor 16 yaitu apabila seseorang sholat, dia menjadi makmum, ya, maka diharuskan takbiratul ihramnya makmum ini menunggu ketika takbiratul ihram imam sudah selesai. Jadi seperti itu, kedah sak sampuning rampung anggene takbiratul ihram imam. Jadi harus setelah imam selesai takbiratul ihram baru makmum melakukan takbiratul ihram. Dados saumpami nyarengi anggene takbiratul ihram kalayan imam, senaosa namung hurufipun takbiratul ihram setunggal, punika lajeng boten sah takbiratul ihramipun salat ipun inggih ugi boten sah. Punika lajeng boten sah takbiratul ihramipun salatipun inggih ugi boten sah. Jadi apabila ada seorang makmum ini takbiratul ihram, ternyata takbiratul ihramnya bareng dengan takbiratul ihramnya imam, ya, meskipun cuma satu huruf. Misal Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, tinggal kurang sedikit ini, tapi makmum langsung Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum takbiratul ihramnya imam selesai, makmum sudah takbiratul ihram terlebih dahulu, ya, dia buru-buru takbiratul ihram dulu. Nah, ini bisa menjadikan sholat tidak sah. Takbiratul ihramnya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah, ini saya beberapa kali menemui orang yang seperti itu karena saking semangatnya pengen nututi atau menangi, ya, takbiratul ihramnya imam, tapi malahan dia takbiratul ihramnya bareng sama imam, maka takbiratul ihramnya tidak sah dan otomatis sholatnya tidak sah. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.